Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut melemparkan pukulan. Meskipun pukulan itu lembut, itu memindahkan sosok dewa kuno di belakangnya. Sosok itu juga mengangkat tinjunya dan melemparkan tinju pada saat yang sama. Tinju leluhur klan setan raksasa dengan cepat tiba dan bertabrakan dengan tinju Wang Lin. Wajah leluhur klan setan raksasa menjadi pucat saat dia batuk seteguk darah dan tubuhnya melemah. Tanpa ragu dia membuka tasnya, menyebabkan pedang surgawi muncul. Ekspresinya sengit ketika dia berteriak, "Wang Lin, terima kematianmu." Lalu dia melemparkan pedang surgawi dan kemudian menunjuk ke sana. Tubuh Wang Lin terbang kembali seperti meteor dan terlempar jauh. Seluruh lengan kanannya terasa sakit dan mati rasa. Dia telah kehilangan semua rasa di lengannya. Kombinasi tubuh leluhur klan iblis raksasa dan energi spiritual surgawi menyebabkan kerusakan pada dirinya, menyebabkan tubuhnya berubah dari raksasa setinggi lebih dari 100 kaki ke ukuran normal, tetapi matanya masih berkilau. Saat pedang surgawi muncul, gas hitam keluar darinya, membentuk bentuk Suli Guo. Wajah leluhur klan setan raksasa sengit saat dia berteriak, "Iris!" Saat dia mengatakan kata itu energi pedang yang kuat berkumpul di pedang langit dan turun ke Wang Lin. Suli Guo meraung dan berteriak, "Wang Lin, aku datang untuk membalas dendam." Leluhur klan setan raksasa mengungkapkan senyum dan tertawa. "Wang Lin, lihat orang tua ini menggunakan harta karunmu sendiri untuk membunuhmu." Wang Lin mengungkapkan senyum mengejek. Dia tidak menghindar tetapi menunjuk ke pedang langit. Pedang langit tiba-tiba berbalik dan menebas leluhur klan setan raksasa seperti kilat. Leluhur klan setan raksasa tertegun dan ekspresinya berubah. Energi pedang sudah ada padanya, jadi sudah terlambat baginya untuk menghindar. Dia hanya bisa mundur sedikit. Energi pedang menebas dan seiring dengan percikan darah, lengan kiri leluhur klan iblis raksasa terpotong. Dia mengerang kesedihan saat dia dengan cepat mundur, meninggalkan jejak darah. "Suli Guo, orang tua ini akan mengekstraksi jiwamu dan menjadikanmu hidup dalam api." Kebencian dalam leluhur klan setan raksasa bisa menghancurkan langit dan kemarahannya bisa menghancurkan bumi. Dia mengeluarkan raungan kemarahan saat dia dengan cepat mundur. Dia tidak bisa stabil tetapi mundur karena dia belum menyelesaikan kepemilikannya dan harus menggunakan energi spiritual celestial dalam pukulan itu. Kemudian Wang Lin bertemu dengan pukulan dengan kekuatan yang sama dengan miliknya, menyebabkan luka-lukanya memburuk. Tapi dia mengira bahwa Wang Lin akan terluka juga, jadi dia mengeluarkan pedang surgawi untuk membunuh Wang Lin. Namun pada saat yang penting itu, Suli Guo mengkhianatinya dan dia tidak bisa menghindar tepat waktu, jadi dia kehilangan lengan. Suli Guo segera tertawa dan berteriak, "Bocah kecil, tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak bisa dibandingkan dengan kakek musuh. Saya selamanya setia, bagaimana aku bisa begitu mudah dikendalikan olehmu?" Setelah Suli Guo selesai berbicara, dia dengan cepat berbalik ke arah Wang Lin dan tersenyum. "Tuan, bagaimana? Bagaimana? Sudahkah saya melakukan yang baik kali ini?" Wang Lin tersenyum tipis. Dia bergerak dan meraih pedang surgawi, lalu dia menyerbu leluhur klan setan raksasa dan berkata, "Kamu melakukan yang baik. Setelah kami membunuh orang ini, aku akan membawamu ke medan perang asing dan membiarkanmu menyerap jiwa pengembara di sana untuk meningkatkan kekuatan jiwamu." Suli Guo segera menjadi sangat senang. Selama 2 tahun terakhir ini, dia memang tergoda. Setelah semua yang dialaminya, leluhur klan setan raksasa itu baik padanya. Namun setiap kali dia berpikir tentang bagaimana Wang Lin memperlakukan jiwa-jiwa yang berkeliaran dan iblis nomor 2 dan nomor 3, hatinya menggigil dan dia segera menyerah mengkhianati Wang Lin. Dalam pandangannya, Wang Lin ini berjalan di jalur berdarah. Semua orang yang telah mengacau padanya telah terbunuh dan tidak ada yang selamat. Dia merasa bahwa leluhur klan setan raksasa ini tidak akan ada bedanya, jadi dia harus memastikan dia memilih sisi kanan atau kalau tidak akan ada bencana yang akan datang. Saat ini dia merasa sangat bangga dan berpikir, kakekmu Sumasi yang paling cerdas. Sepertinya saya melakukan hal yang benar kali ini. Di masa depan, iblis ini pasti akan melihat saya dalam pandangan baru. Berpikir tentang seberapa baik leluhur klan setan raksasa memperlakukannya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sedih dan berpikir, mengapa Tuan tidak bisa datang dalam beberapa tahun sehingga saya bisa menikmatinya sedikit lama? Sangat disayangkan. Terutama ketika dia memikirkan peri adik perempuan itu, hatinya sakit dan dia berpikir, jangan khawatir, peri adik perempuan, aku pasti akan menyelamatkanmu dari dia. Alasan lain mengapa Suli Guo mengkhianati leluhur klan setan raksasa tanpa ragu di samping ketakutannya pada Wang Lin adalah jiwa Feng Luan. Ketika dia berinteraksi dengan jiwa itu, dia secara pribadi berjanji untuk menyelamatkannya dari tangan leluhur klan setan raksasa. Memikirkan hal ini dia dengan cepat berkata kepada Wang Lin, "Tuan, tas orang itu memiliki harta berbentuk roda di dalamnya memiliki jiwa yang tersegel. Setelah Anda membunuh orang itu, Anda harus menyelamatkan jiwa itu." Wang Lin mengangguk. Dia bergerak seperti kilat dengan pedang surgawi di tangannya saat dia mengejar leluhur klan setan raksasa. Leluhur klan setan raksasa terus mengaum.
Sebagian besar amarahnya berasal dari Suli Guo. Dalam 2 tahun terakhir ini ia telah memperlakukan Suli Guo dengan baik dan bahkan mengeluarkan jiwa peri yang tersegel. Tetapi pada akhirnya, Suli Guo ini masih berkhianat. Suli Guo, orang tua ini pasti akan menghaluskanmu hidup-hidup. Setelah leluhur klan setan raksasa teriak, dia mulai bergerak lebih cepat. Mata Wang Lin menyala. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang surgawi tanpa ragu-ragu. Sinar energi pedang tiba-tiba keluar dari pedang langit. Leluhur klan setan raksasa mengelak dan terus melarikan diri. Segera, dia tiba di tepi timur klan setan raksasa. Ketika dia sampai di sini, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia membuka tasnya dan tongkat hitam muncul. Dia melambaikan tongkat yang menyebabkan api hitam muncul. Kemudian tongkat tiba-tiba berubah menjadi obor. Wang Lin, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Tubuhmu akan digunakan untukku. Leluhur klan setan raksasa berteriak, dan dia mengayunkan obor di tangannya. Dengan ledakan, sekitar 10.000 kaki tiba-tiba menjadi lautan api. Binatang api hitam. Saat dia berteriak, dia menikam obor ke tanah. Kemudian dia mengaktifkan energi celestial di tubuhnya, dan mulai membuat segel yang semuanya dilemparkan ke obor. Obor dengan cepat mulai melepaskan cahaya iblis. Semua api di sekitarnya tiba-tiba mulai bergerak secara misterius ke arah obor. Api berkumpul di atas obor untuk membentuk binatang buas setinggi lebih dari 100 kaki. Binatang ini memiliki kepala besar dan tubuhnya ditutupi paku menyala. Jenis binatang itu tampak seperti beruang tetapi tampaknya bukan. Binatang api hitam ini mengeluarkan raungan saat mata merahnya yang berapi-api mengunci Wang Lin dan kemudian menerjang ke arahnya. Mata Wang Lin tenang. Dia mengayunkan pedang surgawi dan sinar energi pedang menghantam binatang api hitam. Binatang api hitam itu terlempar ke belakang dan luka muncul di dadanya. Namun luka itu cepat sembuh. Wang Lin membuka tasnya dan bendera pembatasan muncul di tangannya. Dia mengibarkan bendera dan untayan gas pembatas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Dia dengan lembut berkata, "Segel." Gas berubah menjadi banyak tombak yang semuanya terbang ke bawah seperti hujan tombak. Setelah serangkaian serangan, tombak mendarat di sekitar binatang api hitam dan benar-benar menjebaknya. Wang Lin menunjuk dengan tangan kanannya dan berbisik, "Meledak." Semua tombak meledak dalam satu ledakan keras, menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Saat gelombang kejut mendekati Wang Lin, bendera jiwa terbang keluar. Ini bukan bendera jiwa 1 miliar jiwa tetapi bendera jiwa ribuan jiwa yang telah dibuat oleh Wang Lin. Namun dengan Li Wanfeng sebagai jiwa utama dari bendera jiwa ini, itu sudah menjadi sangat kuat. Dengan mengibas bendera, lebih dari 1000 fragmen jiwa terbang dengan fragmen jiwa Li Wanfeng di depan. Fragmen jiwa ini sudah lama ingatannya dihapus oleh Wang Lin. Sekarang hanya jiwa utama yang menerima perintah dari pemilik bendera jiwa. Hancurkan! Mata Wang Lin menjadi dingin. 1000 fragmen jiwa ditambah semua merintih seperti hantu. Di bawah komando fragmen jiwa Li Wanfeng, semua fragmen jiwa ditujukan ke arah binatang api hitam yang baru saja lolos dari gelombang kejut. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menatap leluhur klan setan raksasa. Wang Lin tidak percaya bahwa kultivator transformasi jiwa hanya memiliki sejumlah kecil teknik ini. Leluhur klan setan raksasa pasti menyembunyikan kartu asnya. Juga, pasti ada alasan bagi leluhur klan setan raksasa untuk berhenti di sini. Leluhur klan setan raksasa menarik napas dalam-dalam. Kedua tangannya membentuk segel dan kemudian cetakan raksasa muncul di depannya. Dengan raungan dia mendorong cetakan raksasa itu ke langit. Hasil cetak dengan cepat berubah menjadi cetakan kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Pada saat yang sama leluhur klan es Raitangsasa bergerak. Dia berlutut di udara dan membungkuk ke langit. Kemudian dia berteriak, anggota klan generasi ke-67 klan setan raksasa meminta untuk mengambil harta yang ditinggalkan oleh leluhur untuk menyelesaikan musibah bagi klan setan raksasa saya. Saat dia selesai berbicara, langit segera menjadi gelap dan tanah mulai bergetar di seluruh klan setan raksasa. Ada sebuah gunung di perbatasan timur klan setan raksasa. Gunung ini sangat tinggi dan sebenarnya adalah gunung tertinggi di negara ini. Dari kejauhan itu tampak seperti menembus ke langit. Pada saat ini gunung itu terbelah menjadi dua dan sebuah kapak raksasa yang memancarkan cahaya merah terbang keluar. Leluhur klan setan raksasa mengungkapkan pandangan hormat yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Dia mengulurkan tangan dan kapak raksasa itu terbang ke tangannya. Dalam sekejap, sinar petir merah datang dari kapak dan menutupi tubuh leluhur klan setan raksasa. Aura kuat yang tidak pernah dirasakan dari leluhur klan setan raksasa tiba-tiba muncul. Wang Lin, kembali ketika klan setan raksasa saya pertama kali pindah ke planet ini, leluhur pendiri kami menggunakan kapak ini untuk masuk ke makam abadi. Saat di sana dia membunuh 2 Savage 9 daun untuk mendapatkan hak bagi klan setan raksasa saya agar bisa tinggal di sini. Hari ini leluhur pendiri masih hilang, tetapi senjatanya masih ada di sini. Wang Lin menatap kapak merah di tangan leluhur klan setan raksasa. Dia tiba-tiba memikirkan tubuh yang dikubur di bawah sekte mayat di Zhao. Leluhur klan setan raksasa memegang kapak merah di tangannya.
Saat ini auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda hanya dengan memegang kapak ini. Gas merah keluar dari kapak dan memasuki tubuh leluhur klan setan raksasa. Gas merah bisa terlihat keluar dari lubangnya. Dari kejauhan dia tampak sangat galak. Gas merah ini tidak tinggal di sekitarnya, itu diserap kembali oleh kapak, menciptakan siklus. Gas merah akan memasuki tubuh leluhur dan kemudian keluar, untuk diserap kembali oleh kapak. Setiap kali siklus ini selesai, aura leluhur klan setan raksasa menjadi lebih kuat. Dia melayang di udara dan menunduk untuk melihat Wang Lin dengan senyum di wajahnya. Ada garis merah berkumpul di mana lengan kirinya terpotong. Garis merah ini perlahan-lahan berbentuk lengan merah. Dengan raungan dia melemparkan kapak dengan tangan kanannya. Kemudian tangan kiri yang dibentuk oleh gas merah menangkap kapak. Saat dia menangkapnya, kapak melepaskan cahaya merah terang. Wang Lin, terima kematianmu. Saat leluhur klan setan raksasa berteriak, dia melangkah maju dan mengayunkan kapak ke bawah. Dia bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata dia tiba di depan Wang Lin saat kapak turun. Mata Wang Lin menyala. Dia mengangkat pedang langit dan kemudian bertabrakan dengan kapak merah. Suara yang bisa menghancurkan langit dan bumi dan melakukan perjalanan melalui langit tertinggi bisa terdengar saat tabrakan terjadi. Wang Lin bisa merasakan kekuatan yang kuat dari kapak. Tubuhnya bergetar ketika darah merembes keluar dari mulutnya dan dia dengan cepat mundur 1000 kaki. Leluhur klan setan raksasa batuk seteguk darah, tetapi kakinya terasa seperti berakar di tempatnya, jadi dia tidak bergerak sama sekali. Namun tubuhnya dengan cepat menyusut sampai sepertiga ukuran sebelumnya. Meskipun leluhur klan setan raksasa saat ini terlihat kuat, tapi dia tidak terlihat sekuat sebelumnya. Raungan datang dari mulut leluhur klan setan raksasa. Dia saat ini seperti binatang buas. Matanya bersinar merah saat dia melangkah maju dan menerjang Wang Lin dengan kapak merah. Anak kecil, mati. Leluhur klan setan raksasa mengangkat kapak dan berayun kembali. Saat Wang Lin mundur matanya menjadi dingin, tangannya membentuk segel dan dia berkata, bendera jiwa yang terhormat. Langit menjadi gelap seolah-olah semua cahaya telah berkumpul di depan Wang Lin. Bendera jiwa setinggi 30 kaki yang bersinar terang seperti nyala api di kegelapan muncul di tangannya. Tiang bendera setinggi 30 kaki, tetapi bendera itu sendiri jauh lebih besar. Itu bergerak di udara tanpa angin dan ada 12 titik emas ungu di atasnya. Saat bendera itu muncul ratapan hantu yang tak terhitung jumlahnya datang dari bumi seperti ada hantu yang masih hidup mengeluarkan tangisan kesal mereka. Untaian gas hitam datang dari tanah dan mulai bergerak ke segala arah. Langit sangat gelap. Itu seperti pasir hitam yang menutupi langit dan matahari dan bulan telah redup. Gerakan leluhur klan setan raksasa tiba-tiba melambat dan kapak merah di tangannya mengeluarkan suara mendengung keras. Mata merahnya menunjukkan sedikit keterkejutan dan tanda teror yang sangat tersembunyi. Ini adalah sekte pemurnian jiwa. Leluhur klan setan raksasa menarik napas dalam-dalam. Dia sepertinya mengenali dari mana asal bendera itu, tetapi dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimanapun tidak mungkin bendera dari ingatannya muncul di tangan Wang Lin. Tetapi pada saat ini bendera ini terlihat persis sama dengan yang ada di ingatannya. Membuatnya harus percaya. Bendera 1 miliar jiwa yang digunakan oleh Wang Lin untuk pertama kalinya. Pada saat ini di perbatasan klan setan raksasa, wanita berjubah ungu yang masih menonton tiba-tiba mengerutkan kening. Dutian menendang saya keluar dari sekte pemurnian jiwa sehingga dia bisa memberikan bendera 1 miliar jiwa ke Wang Lin. Meskipun ini hanya ilusi, itu bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh leluhur klan setan raksasa. Wanita berjubah ungu itu menghela nafas. Dia telah mengamati Wang Lin untuk waktu yang lama dan masih tidak dapat menemukan hati daonya. Dia mungkin bisa berhasil jika dia menggunakan teknik rahasia saat dia pingsan. Memikirkan hal ini dia mengambil langkah ke depan dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat ke kejauhan. Seorang pria kekar berjubah ungu mengenakan topi jerami sedang berjalan dari arah itu. Suaranya tiba di depan tubuhnya dan berkata, Nyonya Liu Mei, lawanmu adalah aku. Wanita berjubah ungu menatap pria kekar itu dan berbisik, memiliki topi jerami Paman Yunku berarti Anda adalah salah satu dari 4 kandidat yang ia pilih. Namun dengan kultivasi formasi jiwa tahap pertengahan belaka, kamu tidak bisa mengalahkanku. Pria kekar itu tertawa dan berkata, kultivasi Nona Liu Mei terlalu kuat untuk saya, tapi saya tidak bisa mengabaikan perintah senior Yun Kuezi. Bagaimana kalau kamu minum denganku sebentar? Lalu saya bisa pergi dan mengatakan saya tidak melanggar perintah. Wanita berjubah ungu itu memindahkan sehelai rambut di belakang telinganya dan mengeluarkan senyum yang indah. Kamu adalah orang yang menarik, tetapi kamu harus menunggu saya untuk membantu leluhur klan setan raksasa terlebih dahulu, maka saya akan minum denganmu. Pria kekar menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu tidak bisa. Wang Lin adalah temanku. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi? Wanita berjubah ungu itu menghela nafas. Dia memandang pria kekar itu dan berkata, pergi. Aku tidak ingin melukaimu. Dengan itu dia bersiap untuk pergi. Pria kekar duduk dalam posisi lotus, tangannya membentuk segel dan domainnya segera muncul.
Di belakangnya, gambar seorang pria muda muncul dan menatap pria kekar dengan kekaguman yang dalam di matanya. Wanita berjubah ungu itu berhenti sekali lagi dan melihat kembali ke pria kekar itu. Di belakang kecantikannya ada kekejaman yang sangat tersembunyi. Dia berbisik, "Domain pemotongan emosi? Tidak heran Anda dipilih oleh Paman Zukwezi. Sungguh tekad hati yang kuat. Untuk memahami emosi antara tuan dan murid, kamu menciptakan ide dari niat, lalu menggunakan gagasan itu untuk menerima murid. Untuk mencintai murid sebagai putra Anda, untuk menunjukkan kebaikan untuk mendapatkan rasa terima kasih, dan menggunakan tragedi untuk memasuki tahap formasi jiwa. Semua yang Anda lakukan adalah membuat diri Anda sepenuhnya muncul dalam hubungan guru dan murid ini. Hari di mana dia akhirnya memahami domainnya sendiri dan akan memasuki tahap formasi jiwa adalah hari di mana dia harus membunuh muridnya sendiri. Tidak hanya dia harus membunuh muridnya yang dia cintai seperti seorang putra, dia tidak bisa memberinya kematian cepat, dia harus perlahan membuat muridnya menderita. Hanya dengan begitu rasa sakit di hatinya bisa tumbuh cukup baginya untuk menggunakan kesedihan ini untuk mencapai tahap formasi jiwa. Tampaknya dipenuhi dengan emosi namun itu kejam, tetapi di suatu tempat di sana masih ada sedikit emosi. Untuk mencapai tahap formasi jiwa seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang normal. Saat itu ketika Wang Lin melihat orang ini, dia tidak bisa membantu, tetapi mendesah. Itu bukan sesuatu yang bisa dia lakukan sendiri. Wang Lin mengangkat bendera 1 miliar jiwa-jiwa dan kemudian memasukinya dengan jiwa asalnya. Bendera mulai bergerak dan lolongan yang bisa menembus langit yang tinggi datang dari dalamnya. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bendera jiwa mengikuti jejak 12 fragmen jiwa kultivator transformasi jiwa keemasan ungu. Ekspresi leluhur klan setan raksasa berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wang Lin akan memiliki harta seperti ini. Dia merasa suram di hatinya, jika dia tahu bahwa Wang Lin memiliki harta seperti ini, maka tidak peduli apa, dia tidak akan memulai pertarungan. Menggunakan kekuatan penuhnya untuk melarikan diri akan menjadi pilihan terbaik. Namun sekarang setelah semuanya mencapai tahap ini, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Jika dia mundur sekarang satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian, jadi dia sebaiknya bertarung sekuat tenaga. Sedikit kegilaan muncul di mata leluhur klan setan raksasa. Dengan teriakan nyaring, dia menyerang sekali lagi. Dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dia mengangkat kapak dan berteriak, "Menemukan tangan kanan leluhur, bantu aku membunuh orang ini." Sebuah petir melintas di langit. Cahayanya merah dan ketika melintasi langit, bumi untuk sementara waktu tampaknya berwarna merah darah. Leluhur klan setan raksasa adalah orang yang mengendalikan petir, tetapi jika membandingkannya, dia terlihat sangat kecil dan tidak signifikan. Petir merah menjadi satu-satunya yang tersisa di langit. Saat turun bayangan kapak merah bisa dilihat di dalam petir merah. Wang Lin menatap kilat merah di depannya. Matanya tenang saat dia menunjuk ke depan dan berkata, "Bendera jiwa, melahap." 1 miliar fragmen jiwa menyerang maju. Saat kilat merah turun, 12 fragmen jiwa keemasan ungu keluar. Mereka sekuat 12 kultivator transformasi jiwa. Tangan mereka membentuk segel saat mereka semua bekerja bersama untuk mengaktifkan mantra. Sinar cahaya keemasan menghubungkan 12 fragmen jiwa kultivator transformasi jiwa untuk membentuk jaring yang menjerat petir merah di dalamnya. Pada saat yang sama, 1 miliar fragmen jiwa di sekitar jaring itu tampaknya telah menerima perintah dari 12 fragmen jiwa utama. Mereka semua menuju jaring dari segala arah, mengeluarkan aura yang terasa seperti bisa menghancurkan dunia. Jika seseorang melihat dari atas, 12 fragmen jiwa utama membentuk lingkaran dan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi lingkaran. Pada saat ini fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya masuk ke dalam lingkaran. Sebagai fragmen jiwa, langit dan bumi bergetar. Tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalam, seseorang hanya bisa sesekali mendengar jeritan sengsara leluhur klan setan raksasa. Tetapi tepat pada saat ini, sinar cahaya merah memotong celah melalui fragmen jiwa. Leluhur klan setan raksasa yang sekarang tampak seperti mayat tanpa tanda-tanda kehidupan, menyerbu memegang kapak merah. Setelah dia muncul, dia segera batuk seteguk darah. Dia memberi Wang Lin tatapan beracun dan hendak melarikan diri, tapi dia masih terlambat. Potongan-potongan jiwa yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi muncul. 12 jiwa utama emas ungu mengeluarkan tawa menakutkan dan menerkam leluhur klan setan raksasa sekali lagi.